Iya, Selamat siang, Bu Christine dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan kasus dari pertemuan 10. Ini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alvin Andika Johan, yang kedua ada Natania, Rosalin Sumade, yang ketiga ada William Wijaya, yang keempat ada Kenneth Mario Hamadi Jaja, yang kelima ada Zeno Tambos Namaban, yang keenam ada Elizabeth Gavrila Nici Maruhawa, dan yang ketujuh ada Efraim Christine Adelina. Jadi yang pertama ada kelemahan di mana setiap karyawan dapat secara bebas memasukkan permintaan pembelian tanpa persetujuan atasan. Nah, di situ resikonya tidak ada otorisasi yang tepat dalam pengendalian permintaan pembelian. Solusinya adalah menerapkan Purchase Requisition atau PR yang wajib disetujui oleh kepala departemen atau manajer anggaran sebelum diteruskan ke purchasing. Lalu ada juga kelemahan kedua, yakni mengenai pengendalian persediaan berdasarkan perasaan karyawan walaupun sistem perpetual. Resikonya itu dapat terjadi resiko stock out dan overstock karena tidak memakai reorder point (EOQ) yang sebagai konsep manajemen yang baik. Terus solusinya itu mengaktifkan modul inventory management di ERP, reorder point, safety stock, EOQ, sehingga sistem otomatis menghasilkan PR ketika stok di bawah batas minimum. Kemudian slide 3, kelemahannya, agen pembelian boleh menambah pemasok baru langsung ke daftar approve vendor tanpa otorisasi terpisah, yang dimana kondisi ini menciptakan celah terbentuknya vendor yang tidak kredibel atau bahkan fiktif. Kemudian resikonya terdapat risiko pemasok fiktif atau benturan kepentingan, fraud atau purchasing dapat membuat vendor titipan lalu mengatur pembayaran, dan juga kualitas data vendor menjadi tidak akurat dan sulit dipertanggungjawabkan di dalam audit. Nah, solusi yang ditawarkan di kasus 3 ini, yang pertama, melakukan pemisahan maintenance master data pemasok dari fungsi pembelian, yang dimana purchasing hanya mengajukan form usulan vendor baru, persetujuan dan input ke sistem dilakukan oleh bagian keuangan akuntansi atau vendor master admin. Kemudian lakukan 2 diligence dan dokumen pendukung atau NPWP rekening bank resmi. Kemudian kasus yang nomor 4, kelemahannya pre-order lebih besar $10.000 harus disetujui oleh manajer purchasing, namun tidak disebutkan kontrol sistem dan otorisasi berlapis. Dan di kelemahan ini tidak ada verifikasi silang oleh bagian finance terkait dampak anggaran dan cash flow. Kemudian resikonya, jika persetujuan hanya manual, ada resiko bypass approval atau password dipinjamkan untuk nilai besar. Idealnya ada multi-level approval. Selain itu, anggaran departemen juga dapat terampaui tanpa sepengetahuan manajemen keuangan. Nah, solusi yang ditawarkan di sini adalah konfigurasikan ERP dengan workflow otorisasi berjenjang. Misalnya, lebih besar dari $10.000, manajer purchasing plus manajer keuangan lebih besar 50.000 tambah direktur. Sistem wajib menyimpan audit trail approval elektronik. selanjutnya yang kelima, kelemahannya bagian penerimaan kadang menurunkan barang dahulu, baru nanti dicek ke sistem apakah ada PO. Resikonya, apabila terjadi barang tanpa PO diterima dan tersimpan, rawan pembelian tidak sah, salah kirim, atau perselisihan dengan pemasok. Barang yang ditaruh di sudut gudang juga rawan hilang atau tidak tercatat. Solusinya, menerapkan kebijakan no receiving without valid PO atau three-way match dimulai dari receiving process, verify
PO, count and inspect goods, and record receiving report. Jika tidak ada PO, tolak pengiriman atau tahan di area karantina dengan dokumen receiving exception yang disetujui purchasing sebelum keputusan diterima atau ditolak. Selanjutnya, yang keenam, kelemahannya, setelah dicek tidak ada PO, karyawan penerima langsung menghubungi pemasok untuk mengatur retur tanpa melibatkan purchasing atau AP. Resikonya, komunikasi tidak terdokumentasi, menimbulkan sengketa jumlah atau biaya, dan sulit menelusuri histori. Purchasing atau AP tidak tahu ada retur, sehingga salah bayar atau catatan stok salah. Kemudian solusinya, proses retur harus melalui purchasing dan AP. Receiving hanya membuat laporan ketidaksesuaian atau debit memo atau return request di sistem. Kemudian keputusan final retur oleh purchasing dan AP mengupdate hutang dan klaim ke pemasok. Kemudian yang ketujuh, kelemahannya receiving hanya mengirim email ke manajer purchasing jika selisih lebih dari 5% dan tidak disebutkan inspeksi kualitas. Yang beresiko selisih kecil, lebih kecil 5% bisa akumulatif, sehingga kerugian kuantitas. Tidak adanya inspeksi kualitas meningkatkan risiko barang rusak atau cacat masuk ke gudang. Solusinya yaitu dengan menerapkan toleransi kuantitas yang ketat dan seluruh selisih dicatat di receiving report. Tambahkan langkah pemeriksaan kualitas. Jika ada selisih atau cacat, sistem otomatis membuat exception atau debit memo untuk ditindaklanjuti purchasing atau AP. Kemudian yang ke-8, kelemahannya, setiap karyawan yang punya ID badge boleh masuk gudang persediaan dan mengambil barang. Gudang hanya mencatat dan input ke terminal. Yang beresiko kontrol fisik lemah, risiko pencurian, pemakaian tanpa otorisasi, dan manipulasi stok. Selain itu, fungsi kunsodi menguasai barang dan recording mencatat berada pada orang atau lokasi yang sama, sehingga bertentangan dengan prinsip pemisahan tugas pada ekspeditur circle. Solusinya yaitu dengan menerapkan dokumen permintaan barang, material requisition, atau issue slip yang harus disetujui atasan pemakai. Hanya petugas gudang yang boleh mengambilkan barang dan menyerahkan berdasarkan dokumen tersebut. Idealnya, pencatatan mutasi persediaan dilakukan oleh fungsi inventory, kontrol, atau accounting yang berbeda orang dari penjaga gudang seperti pembagian pada BPMN siklus pengeluaran di slide. Selanjutnya yang ke-9, kelemahannya tuh petugas AP dapat membuat one-time supply dan sekaligus menerima dan menyetujui invoice pemasok tersebut. Risikonya, kombinasi wewenang membuat vendor dan menyetujui pembayaran membuka peluang vendor fiktif dan pembayaran palsu. Meskipun sudah ada three-way match, solusinya pisahkan tugas AP. AP tidak boleh membuat vendor baru. One-time vendor dibuat oleh vendor master admin atau accounting atas dasar dokumen pendukung dan otorisasi manajer. AP hanya melakukan verifikasi 3-way match, yaitu PO, receiving report, invoice, seperti konsep approving supplier invoices di materi. Yang ke-10, kelemahannya, cek yang sudah dicetak di treasury dikirim ke AP untuk dikirim ke pemasok. Risikonya, AP memegang dokumen sumber atau voucher dan juga memegang cek fisik. Risiko cek diganti penerima, diselewengkan, atau dibuat cek tambahan yang tidak sah. Solusinya, ikuti prinsip voucher sistem dan pemisahan tugas. Treasury atau cashier yang mencetak dan mengirimkan cek langsung ke pemasok atau melalui mailroom terpisah. AP hanya mengarsip voucher page yang sudah diberi nomor cek atau EFT, tidak memegang kas atau cek.
Untuk yang untuk yang ke-11 itu kelemahannya bendahara yang berwenang mencairkan dana sekaligus yang melakukan rekonsiliasi bank bulanan. Nah, resikonya itu pelanggaran prinsip segregation of duties, yang dimana orang yang memegang kas juga yang mengendalikan rekonsiliasi. Nah, akibatnya itu mudah mereka itu mudah untuk menyembunyikan kecurangan, misalnya terjadinya wiping atau penggelapan kas. Nah, solusi untuk ini adalah melakukan rekonsiliasi bank yang harus dilakukan oleh fungsi independen yang tidak terlibat dalam penerimaan maupun pengeluaran kas. Misal bagian akuntansi atau bagian divisi internal audit. Rekonsiliasi harus ditinjau dan disetujui oleh manajemen. Nah, untuk yang ke-12, kelemahannya adalah tidak ada disebutkan penggunaan kontrol IT tambahan seperti log access, enkripsi, otorisasi berbasis peran di ERP. Resikonya itu akses tidak sah, perubahan data vendor, PO, faktur, atau kebocoran data. Nah, ini termasuk ancaman yang disebut di slide Threat and Control, inaccurate data, unauthorized access, duplicate payment, inventory tip. Nah, solusinya itu kita mengimplementasikan role-based access control, password policy, log audit, dan inskripsi untuk transaksi pembayaran. Lalu review akses user secara berkala agar sesuai job description masing-masing. Baik, berikut adalah BPMN, siklus pengeluaran perusahaan ABC, di mana dimulai dari permintaan permintaan atau di departemen peminta, di mana membuat permintaan pembelian requisition, di mana jika ada kebutuhan barang atau jasa departemen yang memerlukan akan membuat permintaan resmi. Lalu dilanjutkan juga dengan tinjauan atau persetujuan supervisor atau manajer, di mana manajer akan meninjau permintaan tersebut. Apakah akan disetujui atau ditolak? Bila disetujui akan lanjut ke langkah berikutnya. Bila ditolak, proses selesai dan atau dikembalikan untuk diperbaiki. Dilanjutkan oleh proses pembelian atau purchasing department, di mana terdapat tinjauan permintaan, di mana tim pembelian akan mengumpulkan dan meninjau semua permintaan yang disetujui, di mana dicek vendor tersebut. Mereka akan memeriksa apakah barang atau jasa yang diminta sudah ada vendornya atau belum. Jika sudah ada di existing vendor, langsung ke tahap pembuatan pre-order. Sedangkan jika vendor baru atau new vendor, harus didaftarkan dulu oleh tim manajemen vendor. Lalu dilanjutkan dengan pendaftaran vendor baru atau vendor management team, di mana di fetching and persetujuan vendor, tim ini akan memeriksa kelayakan vendor baru, misalnya dokumennya gagal atau reputasinya. Dan setelah dicek akan menyetujuinya atau tidak. Bila disetujui akan kembali ke tim pembelian. Lalu dilanjutkan dengan pembuatan pesanan pembelian atau purchase order, di mana dalam membuat pesanan pembelian, tim pembelian membuat pre-order, mencantumkan detail barang, harga, dan juga syarat. Mereka membandingkan harga untuk mendapatkan yang terbaik. Tentunya dengan persetujuan manajer, di mana jika jumlah pre-order di atas 10.000 atau $25.000, tergantung dengan ketentuan internal, pre-order harus disetujui oleh manajer yang lebih tinggi, yaitu dual approval, di mana setelah disetujui akan dikirim pre-order ke vendor, di mana pre-order yang disetujui dikirimkan kepada vendor melalui email atau sistem. Lalu dilanjutkan dengan receiving department atau barang akan datang, di mana verifikasi pre-order dengan pengiriman. Jadi setelah barangnya datang, departemen penerima akan memverifikasi apakah barang yang diterima sesuai dengan detail di pre-order dan surat jalan vendor. Nah, tentu hal tersebut sangat penting untuk memastikan tidak ada salah kirim atau kekurangan. Lalu dilanjutkan dengan proses membayar yaitu di account payable and treasury or cashier, di mana terdapat tinjauan three-way image, yaitu di bagian akuntansi yaitu account payable, melakukan pencocokan 3 dokumen kunci, baik dari purchase order, faktur atau invoice dari vendor, dan juga yang ketiga laporan penerimaan barang. Jika ketiganya cocok, artinya tagihan valid dan siap dibayar. Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan acak atau random sample review of
expense, di mana untuk tujuan audit dan kontrol, terkadang ada pemeriksaan acak pada beberapa pengeluaran. Lalu dilanjutkan disiapkan pembayaran di bagian treasury and or cashier, di mana tim keuangan menyiapkan pembayaran bisa berupa transfer atau dengan cek. Jika jumlahnya di atas $25.000, pembayaran memerlukan persetujuan ganda atau dual authorization lagi. Lalu setelah melakukan pembayaran, dikirim ke vendor, pembayaran dikirim kepada vendor. Lalu terakhir adalah pencatatan akhir di bagian independent accounting, di mana di rekonsiliasi bank, tim akuntansi independen mencatat dan menyesuaikan semua transaksi bank dan pembayaran untuk memastikan semua catatan keuangan akurat dan berimbang. Sekian flowchart tadi dan juga sebagai penutup dari tugas kelompok 5 kami. Terima kasih.